Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang kami ucapkan kepada saudara-saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan jemaat PIC Sydney. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Baik yang sudah hadir melalui live di Facebook maupun yang sudah hadir melalui via Zoom. Kami senang dengan kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami percaya kalau Anda menyaksikan atau mengikuti pertemuan jemaat PIC ini, Anda akan membawa pulang kebenaran sound doctrine. Dengan mengerti akan apa itu sound doctrine, maka engkau akan menjadi jemaat yang sound, jemaat yang dewasa, jemaat yang sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Betapa Indah Harinya. Sebentar ya musiknya. Nah, saya salah pasangnya. Sebentar ya. Kami selalu berusaha untuk memilih pujian-pujian yang Tuhan sendiri yang merupakan pusat dari pujian kita, saudara-saudara. Jadi setiap kali kita menaikkan pujian itu bukan hanya untuk memelas atau hanya untuk memuji diri sendiri, tapi Tuhanlah yang menjadi pokok, Tuhanlah yang menjadi pusat dari pujian kita. Mari kita lanjutkan lagi, mari kita akan memuji Tuhan lagi dengan sungguh indah
kabar indah mulia. Kita Kemudian nyanyikan saya pujian minta ini. kepada Ibu Renata Tangkelisan untuk berdoa pembukaan pertemuan jemaat kita. Kita nyanyikan dulu ini ya. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di Kalkun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di Kalkun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibrani 13. Mari. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah dari Bible Independence Church yang berada di Sydney. Melalui Zoom atau live streaming, kami mengucap syukur Tuhan, karena kebesaran nama-Mu, karena keselamatan yang Kau berikan. Segala-galanya begitu indah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau membuka ibadah hari ini untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Engkau berbicara melalui Penustos. Terima kasih Bapa.
Engkau berkati dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Renata yang sudah berdoa bagi kita. Sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, saya mau menyapa dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Renata Tanggilisan yang sudah berdoa bagi kita semua. Kemudian ada Pak Remer Sumbayak dari Sukabumi. Terima kasih Pak sudah join dengan pertemuan BIC Sydney. Kemudian ada Ibu Intan yang ada di Jakarta. Terima kasih Ibu sudah join dengan pertemuan jemaat BIC. Kemudian ada Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Selamat siang Pak Ferry, Maranatha. Kemudian ada Pak Ulpa. Apa kabarnya Pak? Sudah lama tidak mendengar kabarnya. Selamat datang. Puji Tuhan bisa gabung kembali ya. Terima kasih sudah bergabung dengan pertemuan jemaat kita. Kemudian ada Ibu Christine di Batam yang selalu setia juga gabung dengan pertemuan jemaat PIC. Kemudian ada Ibu Marcella Surento yang ada di perjalanan. Lagi on the way. kelihatannya. Kemudian ada juga Timothy serta sepertinya Chloe. Ya, Chloe juga ada. Kemudian ada Prinsy yang bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan, kita akan Bible reading. Kita akan membaca Amsal chapter 14. Saya minta kepada Pak Ulpa ini. Boleh nggak Pak Ulpa membaca Amsal pasal 14? Amsal 14. Kita mau dengar suara dari Jayapura. Ada suara masjid. Ada suara masjid di sini jadi nggak kedengaran. Oh. Suara masjid bunyi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tampilkan aja di sini, kita baca bersama-sama ya. Saya tampilkan Amsal 14. Nanti bisa diikuti sama-sama. Ini merupakan tradisi kita membaca dari Amsal yang diurutkan menurut tanggal hari ya. Saya besarkan dulu. Supaya semuanya bisa mengikuti. Kemudian saya akan share ya. Ya, supaya semua bisa mengikutinya. Ya, silakan. Amsal 14. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmah, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman.
Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkan orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada bangsa yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Amin. Puji Kemudian Tuhan. kita juga akan membaca Mazmur 22. Boleh Ibu Christine membaca Mazmur 22, Ibu? Mazmur 22, ini nanti saya tampilkan, Ibu Christine bisa baca di layar ya. Beritahu kalau Kurang besar, saya besarkan lagi. Apakah bisa terbaca? Ibu Christine bisa terbaca? Iya, bisa. Bisa ya? Oke. Demikianlah firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu rusa di kala fajar. Mazmur Daud 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolongku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku.
Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan di dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau tahu, aku memuji-muji. Dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Indah sekali Mazmur yang kita baca. Luar biasa. Mazmur dan Amsal selalu memberikan kepada kita kekuatan. Sekarang ini kita akan masuk lagi pada memory verses ya, atau memorizing verses. Coba lihat dulu beberapa ayat hafalan ya. Yohanes 3 ayat 16 kan ini sudah hafal ini kan. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 7, Filipi 4 ayat 13. Bilang apa? Bahasa Inggrisnya I can do all things to Christ who strengthens me. Bahasa Indonesia segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Kemudian ini dulu Efesus 2:8-9. Bahasa Inggrisnya bilang for it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Bahasa Indonesianya bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan karena dirimu sendiri, tetapi pemberian Allah, karunia Allah. Hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Ini ayat ini harus dihafal ya mengenai keselamatan ini. Kemudian Roma 10:9-10 ini sema, ini pengakuan iman kita. Firman Tuhan katakan jika kamu mengaku dosamu dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut engkau mengaku imanmu dan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Lukas 1 ayat 37 pendek. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kemudian Filipi 4:6 dan 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada keinginanmu Allah pada Allah dalam doa dan ucapan syukur. dengan ucapan syukur. Damai Ya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau Mazmur 23 sudah hafal ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam tempat kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dialah penuh melih. Kebajikan dan keberangkatan akan mengikuti aku. Seumur hidupku, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Sekolah minggu. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Ayo yang lain. Efesus 5 ayat 10. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Kemudian 2 Timotius, nah ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba ayat 17. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa ini, Bu Marcella, dia hafal semua. Titus 1 ayat 9. Titus 1 ayat 9. Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Nanti kita akan tambah lagi, saya kasih ayat yang pendek hari ini dari khotbah, kita akan tambah ya. Kita akan, sebelum firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu, Kusuka Menuturkan. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. So
kasih-Nya, suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nanti Bu Erna akan berdoa bagi firman Tuhan. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian yang sungguh kami mengagungkan Engkau. Biarlah pujian-pujian itu hanya Engkau saja ya Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah dieksekusi dengan benar, firman Tuhan yang sudah dieksekusi dengan teliti Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan knowledge, understand yang daripadamu Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman yang sudah dieksekusi dengan benar. Kiranya Engkau juga memberkati kami Tuhan, berikan hati kepada kami, bukakan hati kepada kami, sehingga kami bisa mengetahui maksud yang tersembunyi dari firman yang akan diberitakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai
selama-lamanya. Nanti ayat ini akan kita masukkan di dalam ayat hafalan kita. Ayat yang kita baca ini, saya periksa di dalam terjemahan-terjemahan lain, ternyata berbunyi sama persis. Misalnya di dalam NIV dikatakan Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kemudian di dalam English Standard Version juga berkata hal yang sama. King James berkata, cuma ada satu kata yang beda di situ. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Kemudian terjemahan-terjemahan lain sama. Ini luar biasa ayat ini. Gitu. Jadi tidak mungkin lagi menimbulkan kebingungan atau keraguan-raguan ketika orang membaca, karena dari sekian banyak terjemahan versi Alkitab, semuanya bicara hal yang sama dan tidak ada perbedaannya. Saudara, saya mau jelaskan ayat ini sebelum kita masuk lebih jauh. Penulis Alkitab ingin mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus sebelum penderitaannya, sebelum kematiannya, adalah Yesus Kristus yang sama yang kita kenal sebagai Yesus Kristus hari ini, yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tegas dia mau katakan. Artinya dia mau bilang begini, bahwa orang-orang sebelum kita, orang-orang di masa kemarin, di masa lalu, telah menghidupi iman mereka, bahkan mereka sampai mati, orang-orang di masa lalu itu sudah tidak ada. Dengan keyakinan yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, saudara, ayat ini sedang menolong para pembaca yang saat itu tengah tergoncangkan imannya. Jemaat yang membaca ayat ini, mereka hampir-hampir tergoda untuk menyerah. Meninggalkan iman dan kembali kepada agama Yudaisme dengan menolak kemesiasan Yesus. Jadi hampir-hampir, belum ya, tapi sudah hampir. Mengapa? Karena beratnya tekanan hidup, karena begitu besarnya beban hidup, menjalani hidup sebagai orang percaya, begitu bertubi-tubi pergumulan yang datang, mereka berpikir, daripada kita terus-menerus tertekan, lebih baik menyerah. Tetapi penulis Ibrani berkata, menyerah bukanlah langkah yang baik. Karena orang sebelum kamu sudah mengaku Yesus sebagai Kristus, dan mereka mati dalam keyakinan mereka. Iman mereka tetap berkata Yesus adalah Kristus. Itu sebabnya dikatakan tadi, kemarin. Jadi di masa lalu Yesus itu tetap Kristus, di masa kini tetap Kristus. Ada pergumulan dalam hidupmu, maupun engkau hidup dalam hidup yang menyenangkan, atau hidup yang belum terasa pergumulan, pergumulannya kecil, Yesusnya, imanmu tetap sama mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Amin, saudara. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada hal yang bisa menurunkan standar beriman kita. Penulis Ibrani mau mengatakan, pegang teguh imanmu dan tirulah iman mereka yang
sudah mengakui Kristus dan sudah hidup di dalam iman dan berkata dalam hidupmu bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah, apapun yang terjadi, perubahan apapun yang engkau lihat dalam hidupmu, Yesus Kristus tetap sama. Jesus Christ is the same. Apa? Yesterday, today, and forever. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Past, present, and future. Nah, inilah inti pengajaran iman Kristen. Jadi iman Kristen bukan hanya mengenai Kristus, tetapi iman Kristen itu adalah Yesus sendiri. Sekali lagi saya mau ulangi kata-kata saya. Iman Kristen itu bukan hanya mengenai Yesus, tetapi iman Kristen itu adalah Yesus sendiri. Idenya apa? Yesus Kristus adalah juru selamat yang tidak pernah berubah. Tujuan akhir ini harus menginspirasi hidup kita sehingga kita menghidupi iman yang mengimitasi kehidupan Kristus dan memuliakan Dia. Nah, saudara, sekarang saya masuk pada bagian yang berikutnya. Jadi apa? Saya mau tunjukkan yang pertama tadi. Bahwa kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Katakan, saudara. Mari kita katakan bersama. Kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya topiknya harus sama. Bukannya Injilnya itu menyesuaikan dengan zaman. Tidak bisa, saudara. Kita bertumbuh ke arah kebenaran Kristus, iya, kita berubah. Malang kalau ada orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh di dalam imannya. Saya mau katakan engkau adalah orang Kristen yang paling malang. Kita bertumbuh dari kebenaran kepada kebenaran lainnya. Kita bertumbuh dari sound doctrine kepada sound doctrine lainnya. Kita bertumbuh dari iman kepada iman. Kita berubah kan dalam pertumbuhan iman kita. Semakin lama semakin alkitabiah, tapi prinsip kebenarannya tidak pernah berubah. Ini konteks yang dibicarakan oleh Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Prinsip kebenarannya tetap sama karena Allah kita itu tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak pernah berubah. Kebenarannya bersifat tetap. Wahyu Allah itu final dan absolut. Yang berubah adalah kita bertumbuh menjadi dekat kepada kebenaran. Amin, saudara. Bukan menjauh dari kebenaran. Orang Kristen tuh semakin lama semakin cinta Tuhan, semakin cinta kebenaran, semakin cinta sound doctrine. Itulah orang percaya. Yesusnya tetap sama. Past, present, and the future. Forever and ever. Tidak pernah berubah. Tapi kita yang mengalami progressiveness. Semakin lama semakin dekat. Melangkah dalam kebenaran yang tidak pernah berubah. Yudas 1 ayat 3 saya mau katakan. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasihati kamu supaya kamu berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Imannya itu adalah iman yang ortodoks. Iman yang disampaikan oleh Yesus. Disampaikan kepada para rasul.
diteruskan kepada orang percaya, diteruskan kepada orang-orang kudus. Itulah iman yang kita hidupi. Jadi kita berjuang agar supaya iman kita itu tetap murni. Dan itu membutuhkan perjuangan, saudara. Yesus katakan apa? Lihat, Matius 28 ayat 20, Yesus bilang begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tidak ada ajaran-ajaran lain yang di luar ajaran Yesus. Jadi jangan percaya kepada ajaran yang ngawur-ngawur, ajaran yang karang-karang. Kita bertumbuh tapi bukan bertumbuh pada kesesatan, bertumbuh ke arah kebenaran. Dari sound doctrine kepada sound doctrine lainnya. Dari iman kepada iman, itulah artinya hidup dari iman. Jadi tidak boleh kita membangun kebenaran sendiri, mengembangkan kebenaran sendiri. Membuat tafsiran-tafsiran atas kebenaran firman Allah yang sudah kita bumbu-bumbuin. Untuk apa? Untuk supaya orang tertarik. Tidak, saudara. Injil itu tidak boleh dikompromikan. Injil itu harus Injil yang sehat. Injil itu harus Injil yang, apa yang saya bilang, inerrant and infallible. Tidak salah, tidak mengandung kesalahan, dan tidak pernah ada peluang untuk menjadi salah. Ini pengajaran Yesus. Lihat pengajaran dari Paulus. Saya mau tunjukkan bahwa pengajaran-pengajaran ini saling mendukung dan harmonis. Paulus katakan dalam Galatia 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia. Lihat. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Yesusnya tetap sama, kitanya yang berubah. Kan gampang contohnya, kayak kita berdiri di depan cermin. Ya kalau saya bercermin 20 tahun yang lalu, tentu saja umur saya berkurang 20 tahun. Tapi kalau saya bercermin sekarang, masa saya mau tuduh cerminnya bohong? Kenapa kamu membuat muka saya sudah tua? Dulu saya 20 tahun yang lalu tidak menggunakan kacamata. Loh kenapa ini sudah pakai kacamata? Ini salah ini cerminnya. Kita berubah, saudara. Tetapi kebenaran Tuhan bersifat tetap. Iman ini yang harus kita pertahankan. Makanya kalau mendengar kebenaran itu harus teliti, dengar. Lihat ya, bagian berikutnya. Dalam Ibrani 13 dikatakan ayat yang keberapa? Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 9. Ayat 13 tadi ngomong begitu. Kalau ayat 9-nya bilang apa? Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Tuh lihat. Jadi lebih dulu kita mempunyai fondasinya yang kuat. Fondasi yang kuat itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang kita beritakan. Yesus Kristuslah yang kita tonjolkan dalam hidup kita. Dan Yesus Kristuslah yang kita nyatakan dimanapun kita berada. Jadi bukan membawa orang kepada diri kita, tapi membawa orang kepada Yesus. Dan kalau kita bawa orang kepada Yesus, orang itu akan bertumbuh kepada kebenaran Yesus. Bukan tergantung kepada diri pemimpinnya. Begitu. Karena ini dia peringatkan, hati-hati, bahaya. Manusia bisa berganti. Pemimpin-pemimpin bisa berganti. Kalau pemimpinnya tidak berpegang kuat pada pengajaran Tuhan, maka pemimpin yang baru itu akan mengajarkan ajaran yang tipu-tipu, yang tidak lagi bersumber pada prinsip
kebenaran. Dan orang akhirnya kehilangan pegangan yang kuat. Jangan disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran asing. Prinsip kebenaran itu tidak pernah berubah. Allah itu tidak pernah berubah. Dan di sini juga penulis Ibrani mau katakan bahwa kalau perjanjian baru itu datang, maka perjanjian baru itu tetap bicara kebenaran yang sama. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada pertentangan. Begitu. Dia mau bilang begitu kepada orang-orang ini. Mengapa orang mudah disesatkan? Karena dia tidak memegang kuat-kuat itu. Konsistensinya itu apa? Pengajaran Kristen itu. Kristus sendiri. Bukan hanya mengenai Kristus, tapi Kristus sendiri. Kalau Kristus diberitakan, maka pengajaran-pengajaran itu akan menjadi pengajaran yang sound doctrine. Kalau kita berangkat dari pengajaran-pengajaran Kristus, maka pengajaran-pengajaran itu disebut dengan sound doctrine. Begitu. Saat ini Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi meskipun murid-murid saat itu tidak melihat Kristus, konsep mempercayai Kristus itu harus tetap sama. Karena sumbernya itu adalah sama. Ya, ini nasihat kepada murid-murid, saudara. Jadi kita harus teliti mendengar, memilih sebuah pengajaran. Dan kalau sudah ada di dalam pengajaran yang benar, bertumbuhlah di dalam pengajaran itu. Kalau orang-orang di Ibrani saja hampir-hampir tersesat, apalagi kita. Orang-orang yang diibranikan itu masih hidup di zaman rasul-rasul masih hidup. Nah, kita ini sudah tidak hidup di zaman rasul-rasul hidup, sudah jauh sekali. Ya, saya sudah bilang, mulai penyimpangan terjadi di dalam gereja Tuhan tahun berapa? Tahun 300. Karena rasul-rasul mati, setelah rasul-rasul mati, mulailah orang membangun pengajaran berdasarkan apa? Keinginannya sendiri. Dia mulai tafsirkan tentang kebenarannya sendiri. Ada yang membangun pengajaran karena ingin menjadi populer, ada yang membangun pengajaran karena ingin mendapat keuntungan dari pengajaran itu, ada yang membangun pengajaran karena untuk menghancurkan iman Kristen. Tetapi pengajaran yang Yesus katakan di sini melalui penulis surat Ibrani adalah Yesus ajarkan supaya murid-murid mengajarkan apa yang pernah diajarkan. Jadi sound doctrine itu harus diteruskan kepada orang-orang yang dipercaya dan mau meneruskan ajaran tersebut. Amin, saudara. Saya percaya. Iman Kristen itu sudah lengkap, tidak perlu ditambah-tambah. Segala kebenaran Allah itu sudah lengkap, sudah final, dan sudah absolut. Tidak boleh ditambah-tambah. Allah tidak pernah mengganti topik pembicaraannya. Dari perjanjian lama, ketika masuk kepada perjanjian baru, topiknya tetap sama. Pengajaran yang sehat akan menghasilkan iman yang sehat. Amin. Ajaran yang benar menghasilkan
praktek beriman yang benar. Ajaran yang salah akan menghasilkan praktek beriman yang salah. Ajaran sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Jadi tidak bisa kita bertumbuh dari praktek dulu. Bagaimana mau tumbuh dalam praktek sementara pengajarannya tidak pernah kita ketahui? Makanya gereja itu sebenarnya adalah sumber untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran Kristus. Gereja yang tidak mengajarkan pengajaran Kristus itu bukan gereja. Keluar dari situ. Engkau tidak bisa mendapatkan apa-apa di situ. Engkau tidak bisa bertumbuh. Hidupmu tidak dibawa kepada kebenaran karena tidak pernah mengajarkan kebenaran Kristus. Bagaimana gereja kok mengajarkan jalan pintas? Gereja kok hanya mengajarkan hidup diberkati. Gereja kok hanya mengajarkan bagaimana masalah dilepaskan. Masalah itu bagian dari hidup. Jadi kalau saudara mulai lihat ada gereja yang pasang iklan, datanglah ke kebaktian kami. Anda yang berbeban berat, Anda yang punya banyak masalah, sakit penyakit, Anda yang lumpuh, Anda yang buta, datang sini supaya Anda disembuhkan. Ini tukang jual obat, bukan gereja. Gereja itu tidak perlu iklan-iklan seperti itu. Memangnya gereja ini tukang jualan. Gereja ini menawarkan pengajaran-pengajaran yang absolut. Bukan pengajaran supaya orang, makanya supaya orang datang itu nanti dipanggil artis, nyanyi di gereja, supaya orang banyak. Terus apa? Gerejanya itu dibikin berbagai macam pertunjukan. Pengajarannya memble di situ, tidak ada pengajaran. Ya bagaimana saudara? Bukan banyaknya jumlah orang, tapi pengajarannya yang benar di situ saudara. Begitu. Dunia ini boleh berubah, tapi ajarannya itu harus tetap. Kebenaran Allah itu harus sama. Mana bisa kebenaran Allah itu berbeda-beda, Allah yang sama memberikannya, maka apa yang dipahami saya seharusnya dipahami oleh orang-orang lain. Apa yang saudara pahami harusnya saya pahami. Mana bisa kita berbeda di dalam satu prinsip kalau kita mempercayai Alkitab yang sama. Imannya itu sama. Dibangun di atas kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Dibangun atas karya salib Kristus. Itu. Begitu. Jadi bukan tempat untuk melepaskan penat. Gereja itu bukan tempat melepaskan lelah. Bukan tempat kumpul-kumpul. Bukan tempat membangun bisnis. Tidak. Gereja itu adalah tempat belajar. Rumah belajar di mana kita mempelajari kebenaran-kebenaran Allah yang ortodoks. Imannya yang ortodoks. Jangan imanmu tergoncang, saudara. Karena kehidupan ini akan berubah terus. Makanya dikatakan Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Ini menjamin kita bahwa tidak ada yang bisa menggoncangkan iman kita. Selama pengajaran kita dibangun di atas kebenaran yang tidak pernah berubah itu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu membicarakan hal yang sama. Kristus, topiknya adalah Kristus. Itu. Kalau ada orang yang bicara bukan Kristus di perjanjian lama ya, ada orang yang hanya mengajarkan perjanjian lama kan. Itu saja dari Kejadian sampai Wahyu diajarkan. Perjanjian barunya dia lupa. Harusnya sama-sama. Begitu, sejak perjanjian baru, sejak Kristus datang, semua pusat ada di Kristus, bukan di Torah lagi, bukan di hukum Torah. Saudara. Jadi, masa lalu sudah berlalu, dan mereka mengajarkan tentang Kristus. Masa kini hari ini, masih tetap kita jalani, dan masa kini juga berbicara tentang Kristus. Masa yang akan datang sampai selama-lamanya tetap bicara tentang Kristus. Manusia akan datang dan pergi. Pemimpin-pemimpin akan datang dan pergi. Kita sendiri bertumbuh. Semakin lama kita semakin berkembang. Kebijaksanaan kita akan bertumbuh. Ya tubuh kita aja
menjadi tua. Tubuh kita menjadi berat makin lama kan? Ya kan? Ya kan? Tubuh kita menjadi berubah dari hari ke hari. Tetapi kebenaran Allah itu harusnya tetap. Kita mempercayai Yesus yang sama dan tidak pernah berubah. Yesus yang dulu dikenal sebelum dia mati dan mengalami kesengsaraan, dan Yesus sekarang yang kita kenal yang sudah duduk di sebelah kanan Allah adalah Yesus yang sama. Dan Yesus itu ada di dalam Alkitab. Kita memiliki Alkitab yang sama dan kita harus setia pada kebenaran yang sama. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita punya kebenaran yang sama, maka sebenarnya kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan kebenaran yang berbeda, berarti bukan sound doctrine. Berarti pengajarannya tidak bersumber dari ajaran yang sama. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyapa dulu teman-teman yang hari ini bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, ada Ibu Renata Tangkilisan di Amsterdam. Terima kasih. Ada Pak Reimer di Sukabumi. Terima kasih. Ada Pak Ulpa di Jayapura. Terima kasih. Ada Pak Ferry Sydney. Terima kasih. Ibu Christine Batam. Terima kasih. Ada Timothy dan Chloe di Manado. Bu Marcella di Manado. Bersama teman-temannya, ada Ibu Oike Abram di Balikpapan. Kata Ibu Intan, tapi karena Ibu Intan, iya betul. Internetnya agak mungkin koneksinya susah ya. Susah, jadinya dia mengikuti dari Facebook. Mengikuti dari Facebook dia bilang ya. Jadi terima kasih untuk semua yang ada di kebaktian ini dan juga mereka yang bersama-sama dengan kami di dalam Facebook Live. Apakah ada, coba cek di Facebook Live, ada komentar-komentar apa atau perlu dukungan dari Ibu doa? Intan katanya memang di Facebook suaranya lebih jelas katanya. Oke. Kemudian ada Pak Aan di Sydney, Maranatha Blessing. Oke. Kemudian ada MBI Church, Amin Maranatha Blessing. Kemudian ada Ibu Miki Kelapong yang ada di Hokkaido, Jepang, Maranatha Blessing juga. Kemudian Pak Diarina Sihaan. Ibu Diarina Sihaan. Dan Pak Sanen. Pak Sanen juga. Mereka sedang mengikuti. Baik. Nah, untuk pengumuman-pengumuman berikut, kita akan mendukung dalam doa untuk pelayanan yang akan dibuka di Nederland, yaitu Bible Independent Church Nederland. Ada Pastor Renata Tangkilisan yang akan memimpin. Dan sebelumnya kita akan, atau Ibu Renata akan membuka kebaktian doa ya, tanggal 3 itu, hari Rabu di Belanda atau di Eropa, tetapi hari Kamis di Indonesia. Cuma perbedaan jam memang di Indonesia nggak bisa match. Beberapa nanti kita lihat ya update jamnya. Jadi kelihatan kalau kebaktiannya jam 8 malam, kebaktian doa katakanlah hari Rabu, maka di Indonesia itu sekitar jam 3, Pak. Pagi. Ya boleh kalau mau doa pagi sama-sama ya, kita undang. Tapi kalau di Manado sudah jam Manado jam 3 ya, berarti Jakarta jam 2 dan di Papua itu jam 4. Kalau mau ikut kebaktian doa tidak apa-apa, yang ada Sydney itu jam 6 pagi dan di tempat-tempat lain ada jam yang kita update. Kita akan dukung, kita akan doakan pelayanan yang akan dimulai melalui BIC di Nederland. Jadi teman-teman boleh bawa dalam doa dan kita boleh sebar-sebarkan pengumuman. Kalau ada teman, Anda punya teman di Eropa, hubungi mereka supaya mereka juga bisa ikut bersama, supaya bisa belajar. Kita mau menjangkau dalam doa dan juga dalam pelayanan sound doctrine yang ada. Kemudian untuk buku sound doctrine yang sudah
keluar. Nah, begini saudara, supaya gampang, saya berpikir kalau memang saudara mau beli itu, buku itu untuk Indonesia, nanti bisa menghubungi Bu Marcella, itu nanti saya jual 15.000 saja, 15.000 ya. Nanti saya kirimkan dalam bentuk e-book itu, dalam bentuk e-book ya. Kita tidak mencetaknya, tapi dalam bentuk e-book supaya lebih gampang sampainya. Jadi sudah ada 2 seri, dan saya sedang merampungkan juga kumpulan khotbah, lalu seri-seri yang lain sampai lengkap. Nanti pokoknya setiap pengajaran-pengajaran kita akan ditulis dalam bentuk buku, supaya kita ada pegangan. Kelas-kelas kita selama ini yang persepuluhan, saya sudah menulis lengkapkan itu, tinggal dibukukan. Kemudian kelas sound doktrin sudah ada ya. Kemudian apa itu menafsir, kelas menafsir dan kelas wahyu. Nah, kelas wahyu ini yang karena wahyu ini agak kompleks, panjang dia bukunya, mungkin saya akan luncurkan sedikit-sedikit karena banyak gambar-gambar juga itu. Tapi ini yang akan kita usaha kita untuk memperlengkapi jemaat. Nah, itu sebenarnya itu $5 Australian dollar. Kalau di Eropa cuma sekitar $3 apa $4, 3 euro begitu kursnya. Untuk Amerika 3 euro dan sebagainya kursnya begitu ya. Cuma saya belum masukkan ke penerbit utama, tapi kalau saudara mau beli tidak apa-apa. Untuk yang Indonesia hubungi saja Bu Marcella. Nah, uang ini kita akan pakai untuk pelayanan saudara ya. Nanti saudara bayarnya ke Bu Marcella, nanti saya kirim bukunya ya. Kalau tidak bisa juga nggak apa-apa, nanti Ibu Rina yang di mana itu Sintang ya, Bu Rina ya, nanti kita kirimin untuk membantu pelayanan di sana, nanti saya kirimin di Sintang Pontianak kan Ibu Rina sudah pindah ke sana. Yang penting saudara bisa ada itu e-book ya, reader gitu ya, Kindle atau e-book reader. Sekarang kan sudah bisa semua ya di Apple dan sebagainya. Di apa juga Android juga sudah ada. Lebih enak malah kemana-mana bisa buka sendiri begitu, dibuka di saudara punya device. Jadi nggak perlu bawa-bawa. Saya juga sekarang buku saya semuanya di kelas tafsiran Alkitab juga kan kita semuanya kita sudah ada Strong Concordance, sudah ada kamus. Tidak dibawa-bawa kan, cuma ada di device. Saudara kemana-mana bisa dibawa. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, apalagi yang ikut-ikut kelas itu semuanya saya kasih dia punya ini apa itu tools untuk itu. Jadi ini memudahkan. Alkitab juga kita sudah ada elektronik. Jadi ya bagi mereka yang ingin memiliki, Anda bisa dapat gratis, saya kasih begitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin membantu pelayanan, bantulah pelayanan untuk mendukung supaya saya bisa atau kita bisa mendukung nanti pembukaan gereja-gereja lain, sound doctrine. Terus terang kita ya untuk Indonesia ya, kalau Bu Renata ya saya tidak dukung lagi dia, justru dia yang mendukung kami. Jadi atau di Amerika ya kita tidak mendukung mereka, tapi kita dukung dalam bahan-bahan, kita dukung fight dalam pelayanan, kita akan dukung sama-sama. Maksudnya, tapi kalau ada di Indonesia ya saya sedang berdoa di tempat-tempat lain yang mereka mau belajar dan kita bisa utus untuk membuka sound doctrine, kami akan fight untuk mereka dan akan sponsor mereka begitu supaya mereka bisa melayani Tuhan. Waktu saya melayani di radio, saya lihat itu di Kalimantan itu banyak ternyata gereja terbentuk, tapi hamba-hamba Tuhannya kasihan lari dari pelayanan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang membantu mereka, tidak ada orang yang support. Ada juga yang pelayanan katanya dia cuma tunggu-tunggu katanya berkat. Kalau dapat berkat, dia terima lalu dia pulang lagi. Jadi sudah macam-macam motivasi. Nah, kita mau dukung mereka, setidaknya mereka boleh mempunyai kehidupan yang layak. Iya, memberitakan sound doctrine. Begitu. Itu yang bukan, saya tidak mau mendukung, kita tidak mau mendukung pemberitaan firman yang kacau-kacau ya, tidak. Kita mau mendukung orang yang menyampaikan sound doctrine ya. Saudara mau ya, kita dukung sama-sama. Jadi nanti Bu Rina yang ada di Sintang mengikuti saat ini, nanti saya kirim Bu Rina
di Sintang, nggak apa-apa. Sudah ada 2 seri, lalu kumpulan khotbah nanti sedikit lagi saya sedang rapikan akan keluar. Sound Doctrine ini mungkin 5 seri akan keluar sekaligus. Jadi tidak perlu beli di lulu.com atau di Apple dan sebagainya. Kalau di Apple kan Anda perlu pakai kartu kredit dan sebagainya. Yang mereka yang nggak punya atau dari Indonesia perlu kurs dan sebagainya susah. Begitu. Itu yang menjadi pengumuman kita, dan dukung juga ada banyak orang yang ikut kelas tapi mereka mungkin masih takut dengan keluarga dan sebagainya. Kita doakan supaya Tuhan buka jalan begitu ya. Ada banyak teman-teman yang akan mengikuti kelas tapi terhalang untuk hal itu. Baik, kita akan berdoa. Hari ini saya akan minta Pak Reimer yang akan mendoakan pelayanan. Mohon Pak Reimer doakan pelayanan kita BIC Sydney dan BIC Netherlands ya. Tanggal 7 Maret akan dibuka. Tanggal 3 Maret mulai dengan kebaktian doa. Doakan untuk pemimpinnya, gembalanya Ibu Renata dan teman-teman yang dipersiapkan supaya mereka lama-lama mereka bisa menjadi kuat dan banyak orang yang bisa dimenangkan di sana, menjangkau orang-orang di Eropa. Ya. Dan doakan kami juga Pak Reimer sekeluarga, saya istri dan anak-anak supaya kami tetap kuat melayani pelayanan-pelayanan yang ada, supaya Tuhan tolong selalu siapapun yang ikut bisa bertumbuh dalam pelayanan kita. Silakan Pak Reimer. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, dan dengan persekutuan Roh Kudus Bapa. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh bersekutu melalui Zoom dari berbagai daerah bahkan negara. Kami dipersatukan dalam pertemuan jemaat pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami terima ya Bapa. Biarlah itu menjadi penambahan hikmat bagi kami, terlebih akan iman pengharapan kami, iman kepercayaan kami juga semakin bertambah-tambah akan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Bapa berkenan bahwa pada tanggal 3 Maret teman-teman saudara kami di Belanda akan memulai persekutuan doa atau pertemuan jemaat yang akan dibawakan oleh gembalanya Evangelis Renata Tangkil, Ibu Renata. Kami mohon kepadamu ya Bapa dan teman-temannya agar pelaksanaan ini Tuhan berkenan memberkati akan untuk menumbuhkan ataupun mewartakan kebenaran firman Tuhan juga dalam persekutuan Sound Doctrine ini, sehingga kebenaran-kebenaran Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki boleh dinyatakan di negeri Belanda. Untuk itu kami mohon pada Bapak ya Bapak, sertailah mereka yang terlibat dalam persekutuan yang akan dibuka pada tanggal 3 Maret 2021, biarlah hikmat daripada Tuhan, pernyataan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing Ibu Renata, juga rekan-rekan yang akan memulai awal dari persekutuan ini. Dan kami pun berdoa kepada Tuhan, memohon agar BIC atau Bible Independent Church, baik yang di Minnesota maupun di Sydney, kiranya Tuhan memberkati kami yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan mengetahui bahwa kami merindukan akan kebenaran-kebenaran Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Demikian juga sehingga kami akan kebenaran-kebenaran Tuhan itu pun kami boleh nyatakan dalam kehidupan kami, di sekitar kami, juga menyalurkannya kepada setiap orang di sekitar kami. Untuk itulah berkati kami ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan, apa yang telah kami peroleh, apa yang kami dapatkan dari
baik dalam Elias Theology School, kami boleh dibekali semakin bertambah-tambah, bertumbuh akan iman kami, kebenaran kami, akan pengetahuan, akan kebenaran Tuhan, kami boleh nyatakan dan kami bawa kepada setiap orang di mana Engkau menempatkan kami. Tuhan, kami memohon juga berkat pemeliharaan, perlindungan kepada Bapak Pendeta Wanda Dumais serta Ibu Erna dan keluarganya, Prinsi dan Tessa. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini, terlebih Bapak Wanda sebagai kepala rumah tangga juga pemimpin dari Sound Doctrine. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat kepadanya, tambahkan akan kesehatannya, juga tambahkan akan apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memeliharanya, melindungi, dan keselamatan daripada Tuhan senantiasa menyertai Bapak Wanda dan keluarga. Biarlah apa yang diajarkannya kepada kami, biarlah itu pun Tuhan tambah-tambahkan, sehingga pengajaran ini adalah pengajaran yang daripada Tuhan, yang juga kami rindukan untuk boleh menyatakannya bagi kami dimanapun Tuhan menempatkan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dan dimasyurkan, kebenaran Tuhan semakin melebar di seluruh muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa ini ya Bapa, yang kami naikkan dan dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Jesselyn yang saat ini berada di Bali karena sedang mengadakan berobat Tuhan untuk tumor. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan penghiburan Tuhan, kiranya biarlah tumor ini tidak berkembang di bagian tubuh lainnya Tuhan. Kiranya Engkau juga membuka jalan untuk langkah-langkah yang akan diambil oleh Jesselyn, sehingga langkah apa yang tepat untuk menghilangkan tumor yang ada di dalam tubuhnya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan untuk kakaknya yang kebetulan adalah seorang perawat, biarlah melalui kakaknya ini ada pengobatan yang baik Tuhan, pengobatan yang sempurna sehingga tumor ini tidak menjadi mati Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan Jesselyn ke dalam tangan kasih-Mu untuk masa-masa yang sulit ini. Biarlah Allah terus bekerja di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih untuk Jesselyn yang dimana ada kerinduan dia untuk mengenal akan Sound Doctrine. Biarlah melalui ikut dia sekolah demi sekolah yang di ITS Tuhan, biarlah iman dia timbul, pengetahuan yang benar akan rahasia Kristus itu juga ada di dalam kehidupannya. Engkau juga akan memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan Sound Doctrine kepada teman-temannya, kepada komunitasnya Tuhan. Kami menyerahkan Jesselyn ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Peter Tuhan, teman kami yang kemarin sudah operasi untuk tumor juga di tangannya Tuhan, sehingga ada operasi yang besar yang mungkin membuat shock dalam kehidupannya. Ini merupakan shock terbesar dalam kehidupannya karena harus operasi, karena tindakan operasi ini Tuhan. Dan kami juga ada berita bahwa dia mengalami kesakitan yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan memulihkan keadaannya Tuhan. Kiranya melalui peristiwa ini Tuhan, Engkau juga bekerja, Engkau berada di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah dia senantiasa mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan kekayaannya Tuhan. Melalui peristiwa ini Tuhan, dia juga mencari
Tuhan yang benar, bukan saja Tuhan Allahnya Ibrahim, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak ataupun Allahnya Yakub, tapi Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus Kristus yang mampu mengubah kehidupannya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati keluarga ini, memberkati untuk istrinya Lis di masa-masa sulit ini. Tuhan, saya berdoa secara khusus kiranya Engkau memberikan penghiburan, kiranya Engkau juga memberikan Tuhan untuk kesempatan kepada keluarga ini Tuhan untuk mengenal Allah yang benar. Tuhan, saya berdoa secara khusus untuk step berikutnya untuk memulihkan fisik, memulihkan mentalnya Tuhan karena operasi ini Tuhan. Biarlah Allah terus bekerja, Allah terus memakai keluarga ini Tuhan. Allah memakai kami juga untuk mendengungkan, untuk mengamanyakan sound doctrine kepada keluarga ini Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Kitchener O'Connor ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pemulihan Allah, kesembuhan Allah terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, saat ini saya mau berdoa untuk semua yang hadir di Zoom maupun yang hadir di Facebook yang mengikuti kebaktian-kebaktian kami. Saya percaya bahwa saat sound doctrine disampaikan, maka sound doctrine itu akan menembus setiap hati dan mengubahkan setiap hati. Secara khusus, saya mau berdoa Tuhan untuk Bu Renata, berikan dia kekuatan untuk membangun pelayanannya yang ada di Belanda. Saya berdoa secara khusus juga untuk anaknya Christina yang berhari ulang tahun. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Sukacita Tuhan melingkupi mereka. Dan puji Tuhan kalau Tuhan boleh menambahkan usia, memberikan sukacita kepada keluarga ini. Tuhan, saya berdoa juga untuk setiap rencana-rencana ke depan yang sedang dia rencanakan. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati dia bersama dengan suami dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan, mereka boleh mengenal kebenaran-Mu, boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Begitu juga buat Debbie, Tuhan tolong supaya dia boleh menjadi penolong dan hamba-Mu yang boleh melayani bersama-sama dengan Bu Renata. Kami minta Tuhan yang menolong segala persiapan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, dan berikan juga semua yang mereka butuhkan untuk pelayanan ini, sarana dan prasarananya. Saya berdoa juga Tuhan, bangkitkanlah pemimpin-pemimpin baru di dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk semua yang sudah berjalan, untuk sekolah ITS, untuk Tuhan pelayanan doa dan pelayanan kami, kebaktian minggu, serta semua bahan-bahan pengajaran yang bisa kami tulis, kami ajarkan kepada orang-orang. Biarlah pengajaran ini boleh menjangkau dan mengubah kehidupan orang lain. Beri kekuatan kepada kami untuk terus Tuhan menyampaikan Tuhan kebenaran yang ortodoks itu, kebenaran sound doctrine, kebenaran yang tidak pernah terkontaminasi itu. Saya berdoa untuk Pak Reimer sekeluarga, terima kasih untuk kesetiaannya. Tuhan pakai terus dia di dalam pelayanan kami, khususnya Tuhan setiap pelayanan yang sudah menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dia sehingga dia bertumbuh lebih kuat lagi. Tuhan tolong istri dan anak-anaknya, kami mau mereka juga bertumbuh dengan kuat kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Pak Ulpa Tuhan yang bersama-sama dengan kami lagi setelah banyak kesibukan-kesibukan yang dia lakukan Tuhan. Tapi hari ini dia bersama-sama dengan kami. Saya mau juga Tuhan, dia boleh menjadi orang yang bisa dipakai di dalam sound doctrine Tuhan. Menyerap firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan dia boleh dipakai dalam kekuatan Tuhan untuk mengubah generasinya, mengubah orang-orang yang dia kenal. Bersama dengan istrinya, Bu Linda, dan juga anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia, dan hati di mana dia rindu sekali untuk menyampaikan sound doctrine itu. Biarlah dia boleh diperlengkapi dengan lebih dalam. Terima kasih untuk Pak Ferry. Kami mengucap syukur juga Tuhan melalui kehadirannya yang setia setiap hari firman Tuhan akan mengubah dia, membuat dia bertumbuh. Pakailah dia Tuhan untuk membawa keluarganya, membawa mereka mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Bersama dengan istri dan anak-anaknya serta orang tuanya. Dalam nama Yesus.
Tuhan menolong semua usaha yang mereka kerjakan. Saya berdoa untuk Bu Christine, terima kasih untuk Bu Christine, pelayanan yang kau percayakan di sini, dan saya melihat juga dia menjadi banyak maju Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kiranya dari apa yang sudah dia alami, dia boleh bagikan kepada orang-orang lain, kepada anak-anaknya, kepada keluarga yang lain, supaya orang-orang bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Taruhlah firman yang membangkitkan itu, firman yang mengubahkan itu di dalam mulutnya, dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk Bu Ella dan anak-anaknya, untuk Timothy dan Chloe. Terima kasih Tuhan. Untuk keluarga ini, mereka yang selalu setia, mereka yang selalu ingin berjalan dalam kebenaran-Mu. Melalui kehidupan Bu Marcella, Tuhan pakai dia, sehingga dia boleh menjangkau teman-temannya. Bawa mereka Tuhan mengenal Injil yang benar, memikirkan kehidupan ini, bahwa kehidupan kita harus bertumbuh dari kebenaran kepada kebenaran lain, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dalam tindakan. Tuhan tolong semua yang dikerjakannya. Tuhan tolong Timothy dan Chloe dalam sekolahnya. Tuhan tolong keluarga ini. Tuhan, Engkau sendiri yang memberi kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Oike Abraham. Terima kasih pertumbuhan-pertumbuhan iman yang sudah terjadi dalam hidupnya. Dia semakin kuat hari lepas hari. Dan saya akan berdoa terus agar dia bisa diperlengkapi, menjadi lebih kuat, menjadi lebih Tuhan maju di dalam sound doctrine. Sehingga melalui kehidupannya orang lain bisa juga mengalami kemenangan dan diubahkan. Kami berdoa juga untuk semua yang sedang dia doakan, Tuhan akan membuatnya menerima jawaban-jawaban doa itu. Anak-anaknya Tuhan sertai dan lindungi dalam masa mereka bertumbuh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya berterima kasih juga untuk Pak Andi, Pak Aan Tuhan. Terima kasih dalam pekerjaannya, kami doakan terus kesetiaannya Tuhan belajar. Saya berdoa agar dia akan terus bertumbuh menjadi kuat dan berubah sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk keluarga Bu Lina, Dumais, Tante Ruth, Pangkerego dan anak-anak, Pendeta John dan Ibu Yesi serta anak-anak mereka yang ada saat ini menyaksikan di Manembo-Nembo. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong, kiranya Tuhan mau menyertai, kiranya Tuhan mau membuka kesempatan kepada mereka untuk mengenal akan firman-Mu, supaya mereka bertumbuh di dalam sound doctrine. Saya rindu sekali Tuhan, mereka boleh pelan-pelan dikuatkan dan bertumbuh di dalam kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Intan juga, yang punya kerinduan untuk bersama-sama dengan kami Tuhan, melayani dan belajar. Berikan dia kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama, supaya dia boleh menjadi alat yang tajam di tangan-Mu. Tuhan tolong semua kegiatan-kegiatannya. Saya berdoa untuk Rina Siahaan dan juga suaminya Sanen Tuhan, di Sintang. Tuhan tolong pelayanan mereka. Tuhan, perubahan-perubahan yang terjadi, janganlah menggoncangkan iman mereka, tapi mereka semakin teguh, semakin kuat melayani sound doctrine, ajaran yang benar itu, ajaran yang tidak pernah terkontaminasi itu. Terima kasih ya Bapak untuk semua orang yang ada juga. Saya ingat Ibu Mika Kilapong, saya ingat juga untuk teman-teman kami di Minnesota, saya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan mau pakai lebih kuat lagi untuk menyebarkan, menyampaikan firman yang membawa kebenaran ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan. Saya percaya Tuhan, bahwa apa yang sudah kami taburkan, yaitu sound doctrine, itu tidak pernah kembali, tapi akan melakukan semua kehendak Allah. Orang-orang itu akan berubah ketika mereka mendengar firman yang mengubahkan itu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Pakailah kami Tuhan untuk melayani-Mu, semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin berkenan, semakin menjadi orang percaya yang alkitabiah dari hari ke hari. Tuhan tolonglah kami
kelemahan-kelemahan kami, Tuhan kuatkan supaya kami bisa mengatasinya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menutup pertemuan Bible Independent Church pada sore hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini, pada pagi hari ini, dan pada siang hari ini. Kita jumpa dalam kesempatan berikutnya, kebaktian hari Minggu yang akan datang, dan juga semua jadwal-jadwal yang ada. Maranatha, mari kita ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus segera datang. Maranatha. Bye. Bye. Bye.